Sobat Mahir Kepemimpinan Tingkat Kuliah, salam dahsyat. Kenalin, nama aku Alia Selvianisa, biasa dipanggil Alia. Nah, dalam video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai kepemimpinan dalam tim dan pengambilan keputusan, di mana lingkup materi yang akan saya bahas mengenai memimpin keputusan kelompok dan pedoman untuk memimpin diskusi. Jadi buat kalian yang belum nonton 3 video sebelumnya, ditonton dulu ya, karena materiku ini ada di akhir. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu memimpin keputusan kelompok. Nah, terdapat 3 poin penting dalam memimpin keputusan kelompok. Yang pertama, membuat keputusan kelompok lebih menguntungkan daripada membuat keputusan secara individu. Nah, mengapa demikian? Karena dengan membuat keputusan secara kelompok akan memiliki lebih banyak pengetahuan dan ide yang dapat dikumpulkan, sehingga keputusan yang dibuat lebih berkualitas. Yang kedua, untuk membuat keputusan kelompok yang berkualitas, dibutuhkan pemimpin kelompok yang dapat mengambil keputusan dan mengantisipasi masalah dalam proses pembuatan keputusan akhir. Poin ketiga adalah pemimpin yang efektif harus dapat memimpin diskusi tanpa mendominasi. Oke, mungkin kalian bertanya-tanya nih, kenapa dalam diskusi pemimpin tuh nggak boleh mendominasi? Bukannya pemimpin itu harus yang paling aktif? Nah, kalau ada yang pikir kayak gitu, itu salah ya. Karena perlu diingat, peran utama pemimpin itu untuk membuat anggotanya berperan aktif dalam pelaksanaan diskusi agar menghasilkan keputusan yang berkualitas. Tipe kepemimpinan sendiri terbagi menjadi 2, yaitu leader center dan group center. Nah, leader center merupakan peran pemimpin dalam mengendalikan diskusi kelompok bersifat formal. Nah, pada kepemimpinan ini, pemimpin diskusi itu diharuskan menjaga diskusi agar tetap fokus pada tujuannya, mencegah ekspresi, memegang kendali, dan memiliki otoritas dalam membuat keputusan akhir. Nah, kemudian yang kedua itu adalah group center. Nah, berbeda dengan tipe leader center, pada tipe ini, pemimpin itu memiliki peran sebagai konsultan, penasihat, atau guru, bukan sebagai direktur atau manajer kelompok, di mana pada tipe kepemimpinan ini, perasaan dan interaksi sangat mempengaruhi proses keputusan kelompok. Mungkin kalian bertanya-tanya nih, di antara kedua tipe kepemimpinan tersebut, yang mana sih yang lebih baik? Nah, sebenarnya kedua tipe kepemimpinan ini tuh sama-sama baik, tergantung dengan tujuannya. Kalau menginginkan jawaban yang cepat tanpa memundingkan anggota diskusi, maka kepemimpinan yang cocok adalah tipe leader center. Namun, kalau kita menginginkan hasil keputusan yang disetujui oleh anggota rapat dan melalui banyak tahap, maka tipe kepemimpinan yang cocok adalah tipe group center. Nah, kalau dari saya pribadi, saya lebih memilih tipe kepemimpinan group center. Karena menurut saya dengan mendengarkan seluruh pendapat anggota diskusi dapat membuat mereka lebih nyaman dalam menyampaikan pendapatnya. Karena mereka itu merasa pendapatnya dihargai. Sehingga ini dapat meningkatkan kualitas dari keputusan yang dipilih. Dan anggota diskusi juga akan lebih puas sama hasilnya. Kenapa aku bisa bilang lebih puas? Karena keputusan di group center ini kan disepakati secara bersama, tidak kayak leader center yang keputusannya berada di tangan pemimpinan diskusi. Nah, namun sayangnya nih, tipe kepemimpinan group center itu cukup sulit diterapkan karena pemimpinnya diharuskan memiliki keterampilan interpersonal yang cukup dan kepercayaan diri untuk memimpin anggota rapat. Lanjut ke pembahasan kedua, yaitu pedoman untuk memimpin diskusi. Terdapat 10 pedoman yang perlu diperhatikan untuk membuat keputusan diskusi yang berkualitas. Yang pertama, menginfokan persiapan yang diperlukan untuk diskusi. Nah, untuk peserta diskusi, kita akan menginfokan mengenai waktu, tempat, dan topik yang akan dibahas. Sedangkan untuk presenter akan diberikan pengarahan, informasi teknis, panduan yang jelas, dan memberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan materi. Nah, yang kedua, itu membagikan informasi penting dengan anggota grup.
di mana informasi yang diberikan harus berupa fakta dan dipaparkan secara singkat dan jelas. Yang ketiga, memaparkan masalah tanpa memberikan penyebab atau solusi. Mengapa demikian? Jadi, dengan tidak memberikan penyebab atau solusi itu merupakan upaya yang dilakukan untuk mendorong anggota diskusi lebih mengeksplor berbagai penyebab dan berbagai kemungkinan solusi. Yang keempat, itu ada memberikan waktu yang tersedia cukup untuk diagnosis masalah, mengembangkan solusi alternatif, dan mengeksplorasi implikasi dan konsekuensi dari setiap alternatif. Yang kelima, kita juga harus memisahkan pembuatan ide dan evaluasi ide. Karena dengan menunda evaluasi ide, anggota rapat akan didorong untuk menyarankan ide yang lebih kreatif dan berkualitas. Nah, yang keenam, pemimpin diharuskan mendorong keaktifan anggota diskusi untuk menyumbangkan ide dan mencegah anggota diskusi untuk tidak mengintimidasi orang yang tidak setuju dengan mereka. Nah, yang ketujuh, itu ada mendorong penyataan ulang yang positif untuk membangun ide, di mana pada tahap ini pemimpin akan memerintahkan anggota diskusi untuk menyatakan kembali ide anggota lain dengan memberikan masukan atau solusi untuk mengatasi kekurangan tersebut. Nah, yang ke-8 itu menggunakan prosedur sistematis untuk evaluasi solusi. Nah, biasanya hal ini tuh dilakukan saat anggota rapat terbagi menjadi faksi-faksi yang berlawanan. Yang ke-9 itu ada mendorong anggota untuk mencari solusi, di mana nantinya pemimpin ini akan memaparkan hasil perbandingan diskusi untuk memberikan ringkasan terkait persamaan dan perbedaan dari solusi yang dianggap paling baik. Yang terakhir itu ada menghasilkan keputusan yang disetujui oleh seluruh anggota diskusi bila memungkinkan. Nah, biasanya kan terdapat perbedaan pendapat nih di akhir. Nah, makanya biasa itu cara yang paling umum dilakukan itu dengan cara melakukan pemungutan suara. Nah, tapi bila memungkinkan, pemimpin ini nih harus mendorong biar anggota diskusi ini mencapai konsensus keputusan. Nah, caranya itu dengan meyakinkan tim kontra bahwa keputusan yang mereka pilih ini memiliki kelebihan dibandingkan yang ia pilih. Tapi ini tidak mesti harus bisa, tapi diusahakan. Nah, kesimpulannya, membuat keputusan kelompok itu lebih menguntungkan daripada membuat keputusan secara individu selama mengikuti 10 pedoman untuk memimpin diskusi. Karena dengan mengikuti pedoman tersebut dapat membuat anggota diskusi berperan aktif dan menghasilkan keputusan yang berkualitas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.